Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirni Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena atas rahmatnya pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucy Nabila Savitri dengan NIM C1C023074 yang akan mempresentasikan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Masuk ke dalam tujuan kerangka dasar, yang pertama itu adalah penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, ada penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, ada auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Yang keempat, ada para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Masuk ke dalam pemakaian dan kebutuhan informasi. Yang pertama itu ada investor sekarang dan investor potensial karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Yang kedua itu adalah pemilik dana guard untuk mengetahui apakah guard dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Yang ketiga itu adalah pemilik dana syirkah temporer untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Yang keempat itu adalah pemilik dana titipan untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Lalu yang kelima ada pembayaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. Lalu masuk ke dalam paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah, kepercayaan ilahi, dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual alfa lain. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahi yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Lalu ada 5 asas dari transaksi syariah. Yang pertama itu adalah persaudaraan, ukhuwah. Yang kedua ada keadilan, adalah. Yang ketiga ada kemaslahatan, maslahah. Yang keempat ada keseimbangan, tawazun. Yang kelima ada universalisme atau syumuliyah. Lalu kita akan membahas lagi mengenai karakteristik transaksi syariah. Itu ada 8. Yang pertama itu adalah transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua ada prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek halal dan baik, tayyib, tidak mengandung unsur riba, komoditas. Yang ketiga adalah uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat adalah tidak mengandung unsur riba. Yang kelima tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh tidak mengandung unsur gahar. Dan yang kedelapan tidak mengandung unsur haram. Nah, tujuan dari laporan keuangan itu adalah tujuan utama laporan keuangan itu untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, ada 5 bentuk laporan keuangan. Yang pertama itu adalah posisi keuangan entitas syariah. Yang kedua ada informasi kinerja entitas syariah. Yang ketiga ada informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat ada informasi lain. Yang kelima ada catatan dan schedule tambahan. Nah, asumsi dasar itu ada 2. Yang pertama itu ada dasar akrual. Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa
pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua itu adalah kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Nah, karakteristik kualitas laporan keuangan itu ada lima, ada empat. Yang pertama itu dapat dipahami, yang kedua itu adalah relevan, yang ketiga itu keandalan, dan keempat itu dapat dibandingkan. Nah, keandalan informasi yang relevan dan andal itu ada dua. Yang pertama adalah tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan. Lalu yang kedua itu adalah keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu keandalan yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi harusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansif, evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan. Lalu masuk ke dalam pengukuran unsur laporan keuangan itu ada tiga. Yang pertama adalah biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang kedua ada biaya kini atau current cost. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Yang ketiga itu adalah nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjumlahkan aset dalam pelepasan normal. Nah, laporan keuangan entitas syariah PSAK 101 revisi 2016 itu ada 7. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua itu adalah laba rugi, dan penghasilan konversif lain selama periode. Yang ketiga itu adalah laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat itu adalah laporan arus kas selama periode. Yang kelima adalah laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode. Yang keenam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode. Yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting. Nah, lalu laporan keuangan Bank Syariah PSAK 101 revisi 2016 itu ada 8. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan neraca, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan konversif lain, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil, yang keenam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang ketujuh adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang kedelapan adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa PSAK kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh DSAK IAI merupakan pedoman yang konversif karena tidak hanya mengatur aspek akuntansi dan pelaporan keuangan, tetapi juga memasukkan prinsip-prinsip fikih yang sesuai dengan syariah. Standar ini berlaku luas untuk berbagai jenis perusahaan yang menjalankan transaksi syariah, tidak terbatas pada lembaga keuangan. Selain itu, PSAK dan AAOIVI sama-sama menerima beberapa postulat dasar akuntansi konvensional, meskipun masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan pemikir Islam. Secara keseluruhan, akuntansi syariah masih terus berkembang, termasuk dalam pengembangan konsep laporan keuangan seperti penggunaan current value dan laporan nilai tambah yang masih terus dikaji lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.